Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang membakar bagian atap toko bangunan gudang penyimpanan cat di Jalan Raya Citarum, Sukmajaya, Kota Depok. Api yang menyala nyaris merambat ke bangunan lain dan membakar kabel listrik yang berada di atasnya. Warga mendengar ada suara ledakan dari lokasi kebakaran, di mana pertama kali api muncul dari atap gudang. 8 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api dapat dilokalisir. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemadam berjalan sulit pemirsa. Akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar pada gudang penyimpanan cat toko bangunan tersebut. Saya lihat itu sudah ada api di atas. Api asalnya dari atas, terus langsung merembet ke bawah. Iya. Di bawah itu banyak cat atau sudah? Iya, cat, ya banyak cat minyak. Cat minyak sama thinner ya Pak? Yang kebakar adalah toko bangunan. Merambat ke sebelah-sebelahnya nggak Pak? Ada berapa? Alhamdulillah pemadam dengan cepat bergerak. Api bisa dilokalisir sehingga tidak mengakibatkan merambat ke bangunan. Warga Komplek Liberty Residence Jalan Pendidikan Medan, Sumatera Utara dikagetkan oleh sebuah ledakan hebat yang berasal dari salah satu rumah. Ledakan tersebut terekam CCTV dari salah satu rumah. Beberapa rumah yang berada di depan dan samping lokasi pun terdampak, atap rumah dan bangunan hancur serta sejumlah mobil mengalami kerusakan parah. 2 orang penghuni rumah yang merupakan anak dan ibu mengalami luka bakar akibat peristiwa ini. Korban nggak ada, cuma luka bakar ya. Luka bakar. Sama ibu sama anak gitu. Rumah di samping sama depan juga jadi terdampak ya? Rumah samping ya, cuman samping itulah kena ke apa namanya itu, dindingnya agak cekung sedikit. Rumah depan mobil juga besar. Pasca kejadian, tim penjinak bom Gegana Satrimo-Polda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara. Setiap sudut rumah dan tempat-tempat yang dicurigai diperiksa oleh petugas untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang berbahaya dan memicu ledakan kembali terjadi. Dugaan sementara ledakan ini terjadi akibat kebocoran gas LPG dan berdampak kerusakan 5 rumah di sekitar lokasi serta kerusakan kendaraan. Bangunan ada beberapa kendaraan seperti mobil, kemungkinan ini mobil pemilik rumah, karena mungkin ada terkena imbas sepeda motor juga. Dengan sementara kebocoran tabung gas LPG. 2 orang korban yang merupakan penghuni rumah, seorang anak laki-laki dan seorang ibu mengalami luka bakar dan sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beginilah lokasi tambang timah di perkebunan sawit PT GSBL Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang longsor dan menimbun 3 orang korban. Korban tertimbun saat sedang melakukan aktivitas penambangan pencarian timah. 3 orang atas nama Masrupul, 27 tahun, Ardiansyah, 29 tahun, dan Asep, 30 tahun. Mereka menjadi korban kecelakaan tambang ini. 2 orang mengalami luka berat, sementara korban bernama Masrupul meninggal dunia. Kasat Reskrim Polres Bangka Barat AKP Eki Widi Prawira mengatakan pihaknya sudah mendatangi tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Kita dapatilah ada beberapa kubangan ya, bekas tambang, yang mana mungkin sempat kita kirim juga kemarin ya dokumentasi olah TKP kami, dan kita juga sempat mengamankan beberapa barang bukti ya terkait aktivitas penambangan tersebut. Kemudian kalau rekan-rekan bertanya lokasinya di mana, nah kalau kita sudah ngambil koordinat dan kita layoutkan ke dalam maps, itu memang masuk di blok F29 ya, yang mana itu di luar UP Timah, tapi masuk di dalam HGU-nya PT GSBL ya. Petugas kepolisian saat ini melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dan belum diketahui apakah akan ada tersangka dari insiden tersebut. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan.
Karman di Desa Kebonrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Kejadian berawal saat sapi dikeluarkan dari kandang lantaran kondisi kandang mau dibersihkan. Saat keluar kandang, anak sapi meloncat-loncat hingga akhirnya tercebur ke dalam sumur sedalam 9 meter. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Blora yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk membantu mengeluarkan sapi dari dalam sumur. Petugas mengerahkan 12 personel dan mobil damkar water supply. Proses evakuasi dilakukan dengan cara menambah volume air hingga sapi naik ke permukaan sumur. Saya tuntun lalu dia lari, Mas. Lari terus sana lompat itu saya kira akan melompati sumur. Nah, ternyata malah di tengah sumur. Masuk ke sumur. Evakuasi sapi kita menggunakan air untuk meningkatkan volume air, kita tambahkan ke sumur sehingga sapinya bisa naik dan bisa diangkat ke permukaan. Ya. Ada kesulitan, Bu? Untuk kesulitannya tidak ada, alhamdulillah. Usai dievakuasi, anak sapi yang tercebur dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka-luka. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Satu persatu juru parkir liar yang beroperasi di minimarket di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pemuda Rawamangun dan di Jalan Layur, dirazia petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Para juru parkir sempat berdebat dengan petugas dan memberikan setoran kepada oknum preman. Petugas tetap memberikan surat tilang tindak pidana ringan dan surat pernyataan untuk tidak lagi memungut parkir di minimarket. Penindakannya terhadap jukir yang tidak sesuai tadi, kita surat pernyataan yang di dalamnya nanti ada tanda tangan, ada pernyataan bahwa akan diberikan sanksi lanjut apabila masih melakukan tidak sesuai dengan aturan. Market seperti ini? Senang juga sih, Bang. Senang ya, Bang? Jadi nggak kalau habis namanya kan banyak tukang parkir yang liar itu yang agak yang motor-motor lah kalau kayak parkir. Kegiatan ini guna menindaklanjuti arahan Kepala Dinas Perhubungan agar menertibkan para jukir liar yang meresahkan konsumen minimarket. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar berusaha kabur saat diamankan petugas gabungan di sebuah minimarket di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Banyaknya petugas yang turun membuat juru parkir liar ini hanya bisa pasrah saat digiring ke dalam mobil patroli. Razia kembali dilanjutkan dengan mendatangi satu persatu minimarket. Hasilnya, sejumlah jukir liar juga berhasil ditangkap ketika tengah menjaga lahan parkir. Kendati banyak menuai keluhan dari masyarakat akan aksi pemerasan meminta uang secara paksa dan mematok tarif besar kepada para pengunjung, namun hal tersebut dibantah oleh sejumlah jukir liar. Saya dikasih 1.000 apa saya terima, ya kan? Nggak ada pemaksaan. Nggak ada pemaksaan? Nggak ada. Nggak ada pemaksaan. Terus kalau misalnya nggak dikasih, kalau nggak dikasih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting ada omongan gitu, ya kan? Kalau nggak ada omongan, kalau nggak ada omongan, ya udah mungkin dia lupa kali sih. Ya, namanya mobil kan, itu dikacain gitu. Apa malak? Oh enggak, malak sih nggak mau gitu. Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga unsur kewilayahan, wali kota di 5 wilayah. Kemudian ada kepolisian dan TNI melakukan tindakan penertiban terhadap parkir liar dan juru parkir liar. Tentu tindakan 1 bulan ke depan, mulai tanggal 15 ini, itu polanya adalah humanis persuasif. Artinya yang kami lakukan adalah berupa pembinaan, kemudian edukasi kepada juru parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Razia oleh petugas gabungan digelar serentak di 5 wilayah di Jakarta dengan sasaran jukir liar yang kerap beroperasi di minimarket, bahu jalan hingga pertokoan dan tempat ibadah. Lebih dari 5 juru parkir liar yang terjaring dan langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita martabak nggak dikasih, makanya Bapak keluarin surat ini.
Nah, Bapak ini, Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Nama Bapak siapa? Tolong buka dulu Pak itu, buka dulu. Video amatir yang diduga direkam oleh pembeli martabak di Jalan Gajah Mada, Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Bapak jangan jadi kayak preman. Bapak pakai dinas, Bapak sadar ya Pak ya. Dalam video yang berdurasi 1 menit ini berisikan narasi seolah-olah petugas Dishub Medan meminta sejumlah martabak kepada pedagang. Menanggapi hal tersebut, Kadis Perhubungan Medan Iswar Lubis membantah jika anggotanya meminta martabak kepada pedagang. Iswar menjelaskan dalam video tersebut petugas sedang melakukan sosialisasi dan menempelkan stiker larangan parkir di trotoar. Itu sama sekali tidak benar. Ya. Kronologis pertamanya, personil tersebut secara tim dan bukan perseorangan, mereka ada tim, ingin menertibkan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Nah, termasuk penjual martabak itu yang menggunakan kendaraan di atas trotoar. Ya. Sehingga personil memberikan surat himbauan dan meletakkan selebaran di kaca mobil. Merasa nama baiknya dicemarkan oleh perekam video, anggota Dishub tersebut juga sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan. Diketahui di kawasan Jalan Gajah Mada ini kerap mengalami kemacetan karena ramainya pembeli martabak yang parkir di pinggir jalan serta di atas trotoar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat truk kontainer melaju kencang dan tiba-tiba oleng. Akibatnya kontainer terlepas dan menimpa sejumlah pengendara motor yang tengah parkir di pinggir jalan Lirang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. 1 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, sementara 1 orang lainnya terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasat Lantas Polres Singkawang, Ibtu Sangidun mengatakan pihaknya masih menyelidiki kecelakaan ini. Saat ini sopir dan truk kontainer masih diperiksa di Polres Singkawang. Ini yang foto terakhir. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat setelah dijadikan sebuah film. Vina dan kekasihnya Eki dibunuh oleh 11 anggota geng motor. Ironisnya, Vina sebelum dibunuh terlebih dahulu diperkosa oleh para pelaku. Dari total 11 tersangka, 8 tersangka sudah ditangkap hingga vonis penjara. Sementara 3 tersangka lainnya hingga kini masih buron. Pihak keluarga korban menuding ada kejanggalan pada kasus ini dan meminta 3 tersangka segera ditangkap. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Dugaan sementara ketiga tersangka yang masih buron merupakan warga Banjarwangun, Kabupaten Cirebon. Namun pihak desa belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait status DPO 3 warganya. Dan ada ciri-cirinya dan saya sudah sebarkan ke RT RW. Ya, salah satu untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT RW itu salah satu itu ke grup ya, ke grup RT RW. Jadi barangkali ada tulisan itu cocok, tolong hubungi desa kan itu. Saat kejadian 8 tahun lalu, Vina masih kelas 2 SMK. Awalnya, Vina dilaporkan sebagai korban kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun setelah penyelidikan, ternyata tewas akibat ulah geng motor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Usai kejadian 8 tahun lalu, jasad Vina yang merupakan anak terakhir dari pasangan Wasnadi dan Sukaisi dimakamkan di TPU Desa Pesindangan, Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahun dan Toy Iskandar, iNews melaporkan. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kericuan terjadi saat petugas Satpol PP berupaya mengosongkan 43 unit rumah susun sewa di kawasan Jalan Raya Gunung Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kericuan berawal saat ratusan penghuni rusun bersama tim advokasi dan LSM menghadang masuk petugas Satpol PP di Gerbang Rusunawa. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Beruntung, petugas berhasil mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi provokasi dalam peristiwa ini. Pengosongan Rusunawa dilakukan lantaran penghuni tidak pernah membayar sewa sejak 2 tahun terakhir. Sementara itu, warga penghuni mengaku berniat membayar secara bertahap, namun ditolak oleh Pemprov Jatim selaku pengelola rusun. Bertahan, jangan memukul, jangan memukul. Jadi gini, sejak tahun 2011 sampai tahun 2019 teman-teman nggak bayar sama sekali. Ketika gubernurnya masih Pak Dekarwo, karena memang kan niatnya nitip gitu loh, akadnya nitip, nggak bayar sewa pun juga nggak ada perjanjian sewa menyewa. Kemudian tahun 2019 mulai itu muncul tagihan. Cuma baru dikasih surat peringatan baru akhir April kemarin. Jadi belum genap 1 bulan. Mereka ini kerja serabutan, tidak punya penghasilan tetap. Gimana mau dapat uang 6 juta, 8 juta? Gitu loh. Saya nggak habis pikir gitu. 6 juta, 8 juta tagihan mulai tahun 2019. Usai berhasil menguasai rusun, petugas Satpol PP melakukan pengosongan dengan menyediakan truk dan tenaga angkut untuk membantu warga melakukan evakuasi barang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Bang, dua baju lah ya. Warga Jorong Tanjung Beringin Nagari Tanjung menemukan 2 jenazah korban banjir lahar dingin Gunung Marapi yang mengambang di aliran Sungai Batang Ombilin, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara 1 jenazah berjenis kelamin wanita ditemukan warga di Jorong Siluka, Nagari Duren Gadang, Sijunjung. Ketiga jenazah diduga merupakan korban banjir bandang dari daerah Tanah Datar, Sumatera Barat, dan langsung dibawa ke RSUD Tanah Badan Tuang Sijunjung untuk proses identifikasi. Sementara itu di daerah Kuantan, Riau, warga temukan 1 jenazah korban banjir bandang. 1 dari 4 jenazah telah teridentifikasi atas nama Tia, wanita usia 45 tahun, warga Tanah Datar, Sumatera Barat yang telah dijemput pihak keluarga untuk disemayamkan. Telah ditemukan 3 jenazah ya. Di kita ada 2 lokasi, 1 di Jorong Tanjung Beringin, Nagari Tanjung, itu terdapat 2 jenazah. Kemudian 1 di Jorong Siluka, Nagari Duren Gadang. Kita bersama dengan TNI Polri, Kecamatan dan Nagari dan masyarakat bersama-sama melakukan. Hingga saat ini tim gabungan DVI Polda Sumatera Barat dan Polres Sijunjung masih melakukan proses identifikasi 3 jenazah lainnya. Dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah makan berlantai 2.
di Jalan Lodan Raya, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis siang. Besarnya kobaran api mengakibatkan sebuah rumah yang berada tepat di samping rumah makan ikut terbakar. Menurut warga, api berasal dari konsleting listrik di lantai 2 rumah makan yang kemudian merambat hingga ke lantai 1. Orang bengkel yang ngasih tahu api apa? Itu di atas. Nah, saya baru lari ke atas, api udah gede dari warta kayaknya. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam upaya pemadaman dengan total 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara ini konsleting listrik ya. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya mungkin kita cari lagi yang sebenarnya, dan kita meluncurkan 11 unit dengan 55. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun imbas kebakaran, akses pintu masuk menuju pelabuhan Sunda Kelapa sempat ditutup, hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Yusuf Kala dihadirkan oleh tim kuasa hukum terdakwa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai saksi yang meringankan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI ini, Yusuf Kala tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pukul 10 pagi. JK hadir sebagai saksi di persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG atau gas alam cair dengan terdakwa mantan Dirut Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Tim hukum terdakwa menghadirkan JK sebagai saksi meringankan dan untuk membantah tuduhan adanya kerugian negara dari jaksa penuntut umum. Kebijakannya kita susun. Dan kita tahu juga itu jangka panjang. Dan karena itulah maka harus disimbangkan antara kebutuhan dan supply. Karena itu perlu tambahan dari luar. Karena kita punya produksi juga diimpor sebagian besarnya. Diekspor, maaf. Pimpinan atau Dirut membuat kebijakan. Itu mestinya selama tidak menguntungkan dia sendiri. Itu bukan kriminal. Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014, Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair LNG. Selain Karen, penyidik KPK juga memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai saksi. KPK akhirnya menahan Karen Agustiawan di rumah tahanan negara KPK. Karen diduga merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Meski demikian, tim kuasa hukum Karen menilai KPK terlalu dini menetapkan kliennya sebagai tersangka. Putusan ini disebut melanggar ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang HAM karena kurang bukti. Ini semua sudah dilakukan sebaik mungkin dan Pertamina pun tidak perlu rugi kalau memang menjalankan tender yang hasilnya di bulan Oktober 2018. Artinya bahwa penutup kerugian itu harusnya berlaku sejak 2018 sampai ke 2020 ke depan, atau bagaimana? Kan tadinya dibilang ada kerugian karena masa pandemi kan, harga komoditas semua turun, harga minyak semua. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. (1.300 pengungsi banjir bandang lahar dingin Marapi di Nagari Parambahan diminta Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk direlokasi ke tempat yang aman. Saat ini lokasi pengungsian di Masjid Ubudiah merupakan jalur lahar dingin Marapi.
Keberadaan Masjid Ubudiyah juga berdekatan dengan bantaran sungai yang dilalui aliran banjir lahar dengan jarak kurang lebih 50 meter. Nagari Parambahan menjadi salah satu nagari terparah yang dilanda banjir lahar dingin. 9 warga meninggal dunia dan 1 masih dalam pencarian. Gunakan handphone. Jadi kalau kita bisa gunakan ini, pertama harus memindah pengungsian yang ada di jalur lahar dingin karena kita tidak tahu kondisi cuaca ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga tidak tahu sampai kapan karena saya bukan ahlinya, nanti akan dari vulkanologi akan nyampaikan kapan itu aman. Pasti makanya kita harus persiapkan pengungsian untuk waktu yang sedang dan terutama yang kondisi rumah-rumahnya hancur. Itu kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Keluarga Vina hingga saat ini masih merasakan duka. Kepergian Vina benar-benar menyesakkan keluarga. 27 Agustus 2016, peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya mengejutkan publik. Vina yang saat itu kelas 2 SMK dibunuh oleh geng motor berjumlah 11 orang di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Vina ditemukan tewas bersama kekasihnya Eki. Awalnya keduanya dilaporkan kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata meninggalnya 2 korban tersebut bukanlah karena kecelakaan tunggal, melainkan korban pembunuhan oleh gerombolan bermotor. Kasus ini pun kemudian dilimpahkan Polda Jawa Barat dari Polres Cirebon Kota. Dari 11 orang pelaku, 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang hukuman 8 tahun penjara dan 3 orang masih buron. 8 tahun berselang, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon, Jawa Barat kembali mencuat dan ramai di media sosial setelah diangkat ke layar lebar dari kisah nyata. Pihak keluarga korban Vina meminta polisi segera menangkap ketiga tersangka yang saat ini entah ada di mana keberadaannya. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Sampai 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Untuk supaya bisa keungkap, saya udah ke RT/RW itu salah satu itu ke grup ya Pak? Ya ke grup RT/RW. Jadi barangkali ada rilisan itu cocok, tolong hubungi desa kan gitu. Enggak ada, cuma kan desa Banjarwangunan kan luas ya. RT-nya itu ada 46 dan RW-nya ada 9 di desa Banjarwangunan saya. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, Miftahudin, iNews melaporkan. Viral aksi bully dan pemukulan ODGJ oleh pelajar. Puluhan hektar kebun petani di Ogan Ilir terendam banjir. Warga sulap lahan tidur menjadi kolam produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel hari ini. Dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda.
Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama pemirsa, bermula iseng melakukan bullying dan pemukulan terhadap ODGJ 6 remaja SMP di Kabupaten Pali diamankan di Mapolres Pali. Aksi tersebut viral di media sosial yang menyebabkan berbagai kecaman dari berbagai pihak. Aksi iseng sejumlah pelajar SMP di Kabupaten Pali ini viral di media sosial. Terlihat di video aksi para pelajar SMP ini mengajak seorang ODGJ menaiki sepeda motor dan kemudian ODGJ diturunkan di tengah jembatan dan dilakukan bully serta pemukulan. Tampak korban meringis kesakitan dan memohon ampun. Aksi para pelajar ini viral di media sosial sehingga para pelaku digelandang ke Mapolres Pali. Kasus ini dalam penyidikan unit PPA Polres Pali. Kanit PPA Polres Pali Ibtu Dayan mengatakan pihaknya saat ini telah mengamankan 6 pelajar yang terlibat dalam aksi bullying tersebut. Untuk sementara hasil penyelidikan kita yang terlibat adalah sebanyak 6 orang, yakni masing-masing para siswa kelas 3 SMP. Berarti dipastikan anak bawah umur ya? Siap, benar sekali. Salah satu dari pelaku masih berusia 13 tahun dan kelima pelaku lainnya berusia 14 tahun. Upaya saat ini yang dilakukan? Upaya saat ini yang telah kita lakukan yaitu memberikan pengobatan kepada korban, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu dinas sosial, dinas Unit PPA Polres Pali sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak mengenai kelanjutan kasus ini. Dari Pali, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Dampak 4 desa terendam banjir, puluhan hektar kebun petani di Kabupaten Ogan Ilir terendam banjir. Akibatnya petani mengalami kerugian. Masyarakat desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Muarakuang, Kabupaten Ogan Ilir saat ini hanya bisa pasrah dan berdoa melihat puluhan hektar kebun miliknya terendam banjir. Banjir yang melanda 4 desa di kecamatan itu salah satunya desa Sri Menanti. Sebagian besar penduduknya hanyalah berprofesi sebagai petani sawah dan kebun karet serta kebun jeruk. Namun apa hendak dikata, saat ini kebun mereka semuanya terendam banjir hingga puluhan hektar. Tanaman yang ada di kebun mereka pun mulai membusuk dan mati. Banjir itu sendiri diakui warga merupakan banjir kiriman dari kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Oku. Jika tidak segera ditangani, otomatis akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi, sementara mata pencarian mereka hanya mengandalkan dari hasil pertanian. Sekarang kan hambatan kan masalah kebun jeruk ini kan terendam kan, buahnya hancur, Wak. Kena banyu rawang ini kan. Kalau banjir ini pilar besar, makanya mungkin banyak dirugikan lah secara materi kan. Nah itu kebun karet juga. Aktivitas seperti kebun karet, Pak? Aktivitasnya kami berhenti dulu sementara waktu kan. Masyarakat berharap pemerintah segera menangani banjir dan memberikan bantuan karena dampak banjir sudah sangat dirasakan oleh para korban banjir. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Kantor Kemenak Lahat akan memberangkatkan 285 jemaah calon haji pada tahun 2024 ini. Keberangkatan jemaah calon haji Lahat tergabung pada kloter kedua embarkasi Palembang. Keberangkatan jemaah calon haji Kabupaten Lahat kurang dari sebulan lagi. Untuk itu pihak Kemenak Lahat telah melakukan manasik haji kepada para jemaah calon haji asal Lahat. Menurut Santoso, Kepala Kantor Kementerian Agama Lahat, sebanyak 285 jemaah calon haji sudah siap berangkat. Keberangkatan dari Lahat menuju embarkasi Palembang akan dilakukan pada 29 Mei 2024. Jemaah asal Lahat masuk pada kelompok terbang kedua. Pihaknya juga sudah melakukan persiapan seperti manasik dan kelengkapan dokumen sehingga tidak ada hambatan untuk berangkat haji. Persiapan jamaah haji Kabupaten Lahat yang insya Allah tergabung dalam kloter gelombang kedua yang insya Allah akan diberangkatkan di tanggal 29 Mei itu berjumlah jamaah haji kurang lebih 285.
Nah, 285 ini alhamdulillah kemarin sudah diberikan bimbingan manasik haji baik di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten Lahat. Santoso meminta para jemaah calon haji menjaga kesehatan demi terselenggaranya ibadah haji yang maksimal, karena berhaji bukan hanya soal beribadah saja, melainkan butuh fisik yang sehat untuk bisa mengikuti setiap rangkaian ibadah haji agar menjadi haji yang mabrur. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi KPUD Prabu Mulih tetapkan 30 dewan terpilih. Sesaat lagi informasinya. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Mulih resmi menetapkan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih pemilu 2024. Partai Demokrat menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan 5 kursi di DPRD, menyusul oleh Partai Gerindra. KPU menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih anggota DPRD Prabu Mulih pada pemilu 2024. Sebanyak 30 nama telah ditetapkan sebagai anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. Ketua KPU Prabu Mulih Marta Dinata mengatakan penetapan ini menyusul tidak adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk pemilu legislatif DPRD Prabu Mulih. Partai Demokrat menjadi partai pemenang dengan memperoleh 5 kursi di DPRD, disusul oleh Partai Gerindra dengan perolehan kursi yang sama. Perlu diketahui ada 407 calon legislatif yang bersaing merebutkan 30 kursi di DPRD. Pada Pileg di Prabu Mulih kemarin, 407 caleg ini terbagi di 3 dapil, yaitu Dapil 1 ada 165 caleg dengan 12 kursi, Dapil 2 140 caleg dengan merebutkan 10 kursi, dan Dapil 3 ada 102 caleg merebutkan 8 kursi. Yang sudah terpilih pada Pileg 2024. Banyak itu ada dari Gerindra, dari Gerindra 5 kursi, dari Demokrat 5 kursi, Partai Golkar, Partai PBB. Kalau dari Perito kan partai pemenang sudah berapa suara? Partai pemenang sekarang ini Demokrat untuk khusus itu dengan jumlah 5 kursi. Direncanakan pelantikan anggota DPRD terpilih ini akan dilaksanakan pada September 2024 mendatang. Dari Prabu Mulih, Berry Brima iNews melaporkan. Kabupaten Lahat membutuhkan 1.131 petugas PPS sebagai penyelenggara Pilkada 2024. Masing-masing desa dan kelurahan akan ditempatkan 3 orang PPS.
Memiliki jumlah desa dan kelurahan yang cukup banyak, yakni mencapai 377 desa dan kelurahan. Kebutuhan untuk petugas PPS pun cukup banyak. Menurut Komisi Pemilihan Umum Lahat, jelang Pilkada Lahat membutuhkan 1.131 petugas PPS, yakni 3 orang di masing-masing desa dan kelurahan. Jumlah itu dibutuhkan mengingat peraturan mengenai PPS harus berjumlah 3 orang. KPU Lahat saat ini tengah melakukan penerimaan berkas administrasi calon anggota PPS. Apabila dinyatakan lulus, pada pelamar akan mengikuti seleksi tertulis secara konvensional kertas, pensil, pena, karena Lahat secara sarana dan prasarana belum mendukung untuk menyelenggarakan tes komputer atau CAT, Computer Assessment Test. PPS kita sudah menerima pendaftaran. Iya. Tanggal 2 kemarin. Tanggal 2? Sampai penutupan kapan? Tanggal 9. Tanggal 9. Untuk kebutuhan sendiri, untuk Kabupaten Lahat berapa orang? 1.131 untuk kebutuhannya. Untuk ini seluruh kabupaten itu. Berarti 1 orang, 1 desa 3 orang? 3 orang. Eva menuturkan calon anggota PPS tetap diprioritaskan yang berpengalaman dan punya integritas tinggi sebagai penyelenggara pilkada. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Sebanyak 82 orang peserta mengikuti tes tertulis penerimaan Panwascam di Muara Enim. Peserta yang lulus akan menduduki kursi kosong di Panwascam di setiap kecamatan. Tes tertulis ini dilakukan di ruang lokal SMK Negeri 1 Muara Enim. Tes penerimaan Panwascam untuk pilkada dilakukan untuk 2 sesi. Nantinya peserta yang lolos akan menduduki kursi kosong di Panwascam yang ada di setiap kecamatan. Dari evaluasi yang dilakukan setelah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, beberapa posisi Panwascam terjadi kekosongan dan harus dipenuhi untuk menjalani tahapan pilkada. Sejumlah kecamatan yang akan ditempatkan tersebut yakni Kecamatan Lubai, Lubai Ulu, Rambang, dan Kelekar. Setiap kecamatan yang mengalami kekosongan ada 1 atau 2 hingga 4 orang Panwascam. Peserta yaitu 82 peserta dari kecamatan yang ada di Muara ini. Pak, untuk yang tes ini seluruh kecamatan atau sebagian? Nah, untuk tes CAT hari ini yaitu kecamatan yang kosong ataupun yang kurang. Contoh misalnya Muara ini kemarin itu kita melaksanakan evaluasi untuk yang existing Panwas kecamatan yang lama itu yang lolos 2 artinya butuh 1 orang. Tes tertulis ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dilakukan pagi hari, sedangkan sesi kedua untuk peserta dari kecamatan yang lebih jauh digelar siang hari seperti Kecamatan Semendoraya hingga Kecamatan Gelumbang Raya, agar peserta tak terburu-buru mengikuti tes. Perjalanan kami ke Muara ini merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kami antisipasi terkait masalah monitoring dan supervisi. Alhamdulillah, setelah kami datang di beberapa kecamatan termasuk di Muara ini, kawan-kawan ini melakukan pelaksanaan tes ini sudah cukup sesuai dengan SK dan Juknis 203. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria iNews melaporkan. Tetaplah di iNews Sumsel, kami akan hadirkan informasi warga sulap lahan tidur menjadi kolam produktif. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki.
Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tingkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga, pemerintah Desa Padang Sari, Kecamatan Padang Sari, Kecamatan Ruai, Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membuat kolam perikanan dan bangun sektor pertanian berkualitas menuju swasembada pangan desa. Pemerintah Desa Padang Sari, Kecamatan Buai Runjung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus berbenah dengan terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkualitas dan maju. Hal ini diwujudkan melalui pembuatan kolam ikan dan sektor pertanian. Kepala Desa Padang Sari Zainul menjelaskan saat ini pihaknya berusaha mewujudkan swasembada pangan desa melalui kolam perikanan dan pertanian yang berkualitas. Kolam perikanan meliputi pembudidayaan ikan dan pembangunan sektor pertanian yang kuat. Zainul menjelaskan kolam perikanan yang dibuatnya meliputi 5 kolam dengan luasnya mulai dari 10 kali 30 hingga 70 kali 40. Dan masing-masing kolam diisi 10.000 ikan mas dan patin. Selanjutnya sektor pertanian dengan penanaman padi dan jagung. Tujuan ketahanan pangan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan fokus utama desa yakni sektor perikanan. Untuk ketahanan pangan ini sangkanya aku adakan untuk pembesaran ikan supaya masyarakat pajak menikmati hasilnya dan kedepannya tidak mati, dia pajak digulirkan lagi. Ini nanti dibantukan untuk masyarakat, dijual murahkan, sisanya dari dananya kaget bisa dibelikan bibit lagi, bisa dialihkan. Pengembangan ketahanan pangan untuk mewujudkan swasembada pangan yang dikembangkan bersama warga melalui kelompok tani. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok masyarakat Desa Tebat Sari, Kecamatan Martapura yang tergabung dalam kelompok Gapoktan Rawasari bernafas lega setelah membudidayakan ikan patin. Mereka mencicipi manisnya panen raya ikan. Ikan patin menjadi komoditi yang mudah untuk diperdagangkan di pasaran, sebab minat masyarakat dalam mengkonsumsi ikan tersebut masih sangat tinggi. Melihat tingginya antusias pembelian dari masyarakat terhadap ikan yang kaya protein tersebut, dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Rawasari sebagai peluang bisnis. Sekelompok masyarakat tersebut mencoba membudidayakan ikan jenis patin di sebuah kolam yang dulunya sebagai rawa yang tidak produktif, disulap menjadi kolam budidaya. Hasilnya hanya butuh waktu 6 bulan, ikan tersebut siap untuk dipanen dan dipasarkan. Pertama mungkin jangan produksi, yang kedua kami berharap gilingan pakan. Nah, karena di sini juga cukup banyak bahan baku yang bisa kita pakai, terutama seperti jeda, harganya pun cukup terjangkau, ada jagung di sini ada, tapi untuk pengolahan dan cara pengolahan yang kita belum kita pelajari. Sehingga harapkan ya. Kedepan, warga Desa Tebat Dari yang tergabung dalam kelompok Gapoktan Rawasari tersebut berharap ada bantuan dari pemerintah setempat dalam hal pengelolaan pakan untuk kebutuhan budidaya. Dari Oku Timur, Chadmiko Francisco iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa.